Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap semangat untuk belajar dan salam semangat. Oke teman-teman semua, kita akan melanjutkan topik kita masih sama ya, terkait dengan Mendeley References Manager. Jadi nanti hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih sebenarnya praktik untuk mensitasi ke dokumen kita gitu ya, ke tulisan kita. Baik itu teman-teman saat mempersiapkan tulisan proyek karya tulis ilmiah, yaitu pembuatan artikel gitu ya, artikel yang akan disubmit ke jurnal-jurnal, ataupun juga terkait dengan karya tulis ilmiah lainnya, misalnya proyek akhir seperti itu. Oke, pertama-tama kita akan membuka Mendeley Reference Manager desktop kita ya. Oke, saya memang menyengaja untuk tetap untuk sign in gitu ya, supaya tidak sign out, sign in, sign out, sign in gitu. Kalau teman-teman sudah sign out, sign in terlebih dahulu. Oke, pada tampilan Mendeley desktop saya ini masih kosong, jadi belum ada dokumen apapun terkait ya, bisa jadi artikel maupun juga terkait misalnya e-book dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita praktik gitu ya, tentunya sebenarnya hal yang paling utama adalah teman-teman semua sudah memiliki dokumen. Nah, karena ini praktik ya, saya mencoba untuk mempraktikkan gitu ya, walaupun tidak ada tulisannya, dan nanti kita bisa memahami bagaimana cara penulisan gitu ya, dan cara pengutipan. Baik teman-teman semua, kita kembali ke Mendeley Reference Manager. Hal yang paling utama ketika kita akan mensitasi misalnya artikel atau e-book gitu ya, adalah ketika teman-teman semua sudah mempersiapkan file tersebut. Di sini pada tools add new gitu ya, di sini ada 3 sebenarnya. Teman-teman bisa untuk mengupload atau mencari file dari komputernya teman-teman, dari laptopnya teman-teman gitu ya. Terus yang kedua bisa add entry manually atau manually. Nah, itu nanti bisa di entry secara manual atau di import gitu. Baik itu dari BibTeX, EndNote atau RIS. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya sudah mempersiapkan 2 file. File yang pertama adalah e-book, yaitu manajemen strategi human capital dalam pendidikan, dan file yang kedua adalah artikel terkait dengan the impact of COVID-19 pandemic. Oke, kita kembali lagi ke Mendeley desktop kita. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah add new, klik files from computer, dan kita pilih dulu yang artikel ya. Oke, kita pilih the impact of COVID-19 pandemic. Nah, ini ada notifikasi untuk upload file. Nah, ini filenya sudah berhasil untuk diupload ini ya, dengan tanda hijau, tick icon. Oke. Selanjutnya kita sebenarnya sebelum mensitasi artikel gitu ya, hal yang paling utama harus kita fokuskan adalah kita cek kembali artikel tersebut apakah sudah memenuhi data-data untuk digunakan sebagai daftar pustaka. Oke, saya minta maaf karena terlalu lama berbicara gitu ya, sehingga tenggorokan kering dan batuk-batuk. Dan ini nanti mungkin ke depan akan batuk-batuk gitu ya, selama saya menjelaskan bagaimana cara praktik untuk mensitasi menggunakan Mendeley. Oke, saya minta maaf jika nanti teman-teman terganggu gitu ya. Oke, kita cek kembali karena kita harus memfokuskan data-data apa yang harus ada pada daftar pustaka. Yang pertama adalah kita klik terlebih dahulu filenya. Oke, kita tunggu sebentar sampai filenya muncul di layar gitu ya.
Oke, sudah muncul ya teman-teman semua. Nah, sebenarnya informasi apa sih yang perlu kita gunakan gitu ya? Nah, di sini banyak tools lagi ya yang bisa dimanfaatkan teman-teman semua ketika mungkin nanti baru akan membaca di sini atau mungkin sudah dipersiapkan filenya dan sudah dibaca baru digunakan untuk citasi gitu ya. Itu teknis dari teman-teman sendiri. Nah, jadi di sini itu sebenarnya bisa di apa namanya bisa di misalnya saya ingin eh, mensitasi misalnya ya terkait dengan sintesa dari temuan penelitian ini gitu ya. Kita lihat terlebih dahulu misalnya eh, biasanya di belakang kayak gitu ya atau biasanya di depan depan. Nah, di daerah sini hasil the results. Atau kalau misalnya memang berkaitan dengan pembahasan, silakan teman-teman untuk ke pembahasannya kayak gitu ya. Misalnya apa terkait dengan parenting self-efficacy on educational innovation, misalnya kayak gitu ya. Oke, sebenarnya seperti apa? Nah, nanti bisa dilihat di sini. Silakan teman-teman nanti bisa membaca selanjutnya, bisa apa namanya bisa gunakan sticky note untuk menuliskan misalnya di parafrase kayak gitu ya. Bisa seperti itu. Dari kesimpulan ini, misalnya ya, seaktifkan orang tua dalam dalam mendamping anaknya belajar di rumah. Saya seperti itu gitu ya. Sehingga memunculkan kondisi orang tua yang memiliki apa ya memiliki efikasi diri gitu ya, efikasi diri terhadap proses pembelajaran dan udah pembelajaran anak pengalaman pandemi COVID. Nah, misalnya seperti ini. Yang ini bisa ya di-add. Jadi bagian ini sebenarnya si bagian ini kalau misalnya memang mau sticky note-nya full gitu ya. Itu bisa di highlight. Oke, dan di sini banyak sekali nih pilihannya. Silakan nanti teman-teman bisa memanfaatkan gitu. Oke, selanjutnya adalah kita klik info. Nah, ini adalah fokus utama kita tadi itu ya, teman-teman, bahwa sebenarnya ketika kita menggunakan tools, ketika kita menggunakan tools, yaitu Mendeley Reference Manager, kita itu sangat dimudahkan sekali gitu ya. Termasuk ini, begitu saya memasukkan begitu saya menginput atau mengadd dokumen gitu ya, ini sudah muncul informasi. Nah, informasi yang sangat lengkap gitu ya. Nah, ini nanti juga teman-teman harus memperhatikan teman-teman menggunakan style apa kayak gitu ya. Maksudnya style yang mana kayak gitu. Apakah apakah IEEE, apakah Vancouver dan sebagainya. Nah, nanti bisa bisa dipahami gitu ya, lebih terkait dengan informasi-informasi yang harus ada. Misalnya ini ya, add informasi. Nah, ini kan ada nih, sudah di-read apa belum dan sebagainya. Annotation gitu. Nah, ini yang tadi itu ya, menjadi kutipan apa sih sticky note. Sticky note kalau bahasa kalau bahasa kita populernya sticky note gitu ya. Jadi kalau misalnya ini adalah annotation. Oke, kita akan mensitasi itu. Jadi ini juga bisa di copy.
Emang. Kita bawa kita bawa ini yang nanti menjadi parafrase dari proses citasi kita. Kita bawa ke sini. Selanjutnya adalah kita ketika mensitasi gitu ya. Itu tentunya harus memunculkan, tetapi memang harus ada sumber yang dituliskan gitu ya. Kalau enggak ya itu namanya nanti plagiarisme. Hati-hati karena memang banyak sekali sekarang kasus-kasus plagiarisme. Bahkan dosen, terus dekan gitu ya yang dikasuskan dan sebagainya itu menjadi perhatian penting bagi kita semua sebagai akademisi untuk bisa sejujur-jujurnya gitu ya, bahwa ini yang dituliskan ini memang kutipan hasil karyanya orang lain. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana caranya kita menampilkan sumber dari citasi di dalam karya tulis kita? Selanjutnya kita klik references. Oke. Nah, saya minta maaf ya, pokoknya kalau batuk saya minta maaf. Oke, kita klik references dan kita menuju pada Mendeley site di paling ujung. Dan kita klik. Jika tampilan Mendeley site di tempatnya teman-teman itu masih seperti ini, kita tunggu sebentar ya sampai muncul. Nah, seperti ini, maka teman-teman yang perlu dilakukan teman-teman adalah klik Get Started. Ini kenapa kita diminta untuk login pada Mendeley web. Oke, kita login saja nggak apa-apa. Oke, setelah kita login, kita tunggu sebentar sampai tampilannya berubah. Oke, tampilannya berubah ya, dan ini di sini hanya ada satu satu yang akan dikutip ya. Nah, satu dokumen karena memang di sini baru satu yang kita upload, yang diupload tadi. Kembali lagi ke Word. Nah, ini adalah tadi dari kalimat ini, kalimat yang dituliskan yang akan kita citasi sumbernya. Kita tinggal klik ininya saja, insert citation. Nah, di sini sudah sudah terinsert gitu ya. Sumbernya secara otomatis. Lalu tadi itu sebenarnya sebentar. Bagaimana caranya selanjutnya untuk memunculkan daftar pustakanya atau bibliografinya gitu ya. Misalnya ini daftar pustaka. Oke, kita akan memunculkan daftar pustaka dari kutipan ini. Oke, dari kutipan ini ya. Caranya adalah klik More and Insert Bibliography. Jadi ini ya, ada notifikasi dari otomatis ya, ada notifikasi otomatis dari Mendeley site di Word bahwa bibliografi atau daftar pustaka itu akan diinsertkan pada lokasi kursor teman-teman letakkan gitu ya. Jadi ini kalau kursornya di sini berarti lokasinya di sini. Kalau kursornya di sini nanti yang terinsert di bibliografi atau daftar pustakanya di sini. Jadi kita tempatkan gitu ya pada lokasi kursor yang sesuai. Nah, selanjutnya jika memang benar di sini dan itu memang akan diinsertkan di daftar pustaka tersebut, lalu kita klik continue. Nah, ini sudah otomatis ya teman-teman semua. Oke, ini informasi saja bahwa berbagai jurnal gitu ya, itu selalu menghendaki sumber dari pencarian artikel itu di-link-kan gitu ya. Caranya gimana? Kita tinggal ini aja di blog, terus kita link-kan. Link di sini, kita copy paste. Nah, ini sudah nge-link-kan. Nah, sangat mudah sekali ya untuk praktik bagaimana cara mensitasi. Oke, selanjutnya, sebenarnya ada hal lagi yang perlu kita pahami, yaitu
tadi sempat saya singgung sedikit gitu ya, terkait dengan style. Nah, teman-teman bisa melihat di sini citation style. Tuh. Di sini sudah automatic upgrade yang sekarang ini menggunakan 7 gitu ya. American Psychological Association 7 edition. 7 edition. Jadi mix ya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Saya minta maaf. Nah, nanti berbagai jurnal juga bisa dipahami oleh teman-teman semua terkait dengan berbagai style. Nah, di sini ada ini masih ada, misalnya ini ada ASA 6, terus ini ada AMA 11 gitu ya. Terus ada Associaco World, ini Brasil. Terus ada Chicago, ini sudah 17. Cite them right 11, EEE, Nature, Vancouver, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ternyata jurnal tertentu menghendaki pakai style tertentu dan di sini tidak ada, bisa select another style. Jadi nanti teman-teman bisa mencari apa sih stylenya atau add custom style gitu ya. Oke, jadi di sini adalah ada reference, terus ada station style dan ada more. Ini adalah untuk misalnya yang pertama adalah insert bibliografi pada daftar pustaka. Dan di sini ada update from library. Library-nya itu ada di sini gitu ya. Jadi misalnya di sini apa namanya ada 3, tapi kok ternyata di Mendeley set yang di Word-nya cuma baru 1. Nah itu teman-teman bisa update lewat ini, update from library ini. Oke, ada hal penting yang perlu saya sampaikan pada teman-teman terkait dengan kutipan dalam teks gitu ya. Jadi kalau di apa style, 7 style, kutipan dalam teks itu ada 2. Nah ini ya, apa 7 edition, kutipan dalam teks itu ada 2, yaitu parenthetical dan naratif. Nah, teman-teman ini yang harus bisa membedakan kapan menggunakan parenthetical, kapan menggunakan naratif sesuai dengan kebutuhan dari tulisan ilmiah teman-teman gitu ya. Dalam kutipan parenthetical, kita tahu bahwa parenthetical itu kan tanda kurung gitu ya. Artinya apa? Seperti ini, tanda kurung itu berarti dia ada di belakang. Oke, saya warna dengan warna yang berbeda. Nah, dengan warna kuning ini adalah parenthetical. Jadi, sitasinya itu di akhir dari pernyataan atau apa namanya kalimat yang kita sitasi, sumber sitasinya ya. Sumber sitasinya itu ada di belakang kalimat yang kita sitasi. Sementara kalau di dalam apa namanya, di dalam paragraf misalnya kayak gini ya. Sebentar. Menyatakan bahwa, nah ini keaktifan bla 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 bla. Artinya di sini harus ada sumber sitasinya gitu ya. Oke, caranya gimana? Kita insert di sini. Nah, dan kita bisa mengedit secara manual. Nah, seperti ini. Nah. Jadi kalau misalnya mau diletakkan di naratif di dalam satu paragraf, artinya teman-teman juga harus fokus untuk bisa mengedit gitu ya secara manual. Oke, ini terkait dengan artikel yang sudah lengkap. Pada dasarnya sumber-sumber ini sudah lengkap. Nanti teman-teman bisa cek kembali ya ini kan sudah sesuai dengan apa 7 style ya. Apa 7 edition. Jadi nanti bisa cek kembali teman-teman di webnya langsung di apa style. apa 7 apa style ya, apa.com. Oke, saya simulasikan apa style. Nah ini nih sudah siap. Nah ini ya, apastyle.apa.org. Jadi nanti di sini teman-teman bisa melihat bagaimana dan apa yang perlu digunakan pada saat
penulisan reference gitu ya. Formatnya coba kita cek. Nah, ini nanti kita belajar lagi ya. Maksudnya nanti ini di topik pembahasan lain ya. Nggak di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan e-book. Tadi ada satu e-book yang sudah saya siapkan terkait dengan manajemen strategi human capital dalam pendidikan. Oke, ini masih uploading. Jadi enaknya pakai yang Mendeley Reference sekarang ini ternyata memang lebih update dan up to date, upgrade gitu ya dibandingkan yang dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman menghendaki apa sih bedanya dengan yang dulu, nanti kita bisa compare. Oke, 100% berhasil dan ini kita tunggu dulu untuk uploadnya. Oke, berhasil ya. Baik, kita cek dulu ya informasi yang terkait dengan ini. Kita klik 2 kali dan kita tunggu sampai benar-benar muncul sehingga kita mengetahui informasi apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk digunakan untuk di daftar pustaka kayak gitu ya. Masih lama ya, kita masih menunggu. Oke, kita masih menunggu ya. Belum muncul-muncul gitu. Karena biasanya kenapa seperti ini? Karena berat gitu, apa sih banyak gitu ya. Kapasitas penyimpanannya berbeda dengan artikel karena cuma beberapa lembar itu jadi lebih cepat dibandingkan dengan yang beratus-ratus lembar kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu informasi dari buku e-book tersebut atau dari referensi apapun gitu ya, itu memang harus muncul. Kalau nggak muncul nggak bisa nih, kosong. Oke. Teman-teman semua bisa mencoba gitu ya untuk praktik dengan menggunakan Mendeley untuk citasi pada MS Word gitu ya, sembari kita menunggu. Nah, alhamdulillah ini sudah muncul. Jadi informasi apa yang harus kita upgrade juga di dalam apa ya namanya informasi untuk yang digunakan dalam dalam penulisan di daftar pustaka secara otomatis. Jadi kalau kita masih menggunakan Mendeley, APA7 style ya, kita pakai APA7 style. Jadi kalau APA7 style nanti teman-teman juga bisa cek gitu ya di webnya apastyle.apa.com.
bahwa di 7 edition pada penulisan untuk buku atau e-book gitu ya. Itu caranya adalah kita harus menuliskan lengkap nama autornya. Di sini sebenarnya ada 3, tapi kenapa ini hanya 1? Berarti ini harus ditambahkan gitu ya. Oke, kita tambahkan. Enter. Yang pertama adalah di sini sudah ada rambu-rambunya ya teman-teman semua. Jadi last name, first name kayak gitu ya. Ini yang harus dipahami juga. Prasojo Wiatlantik. Ini kebalik. Remah muda. Nah, di sini juga ada penulis kedua, kita klik. Mukminin Amirul. Oke ya, terus kita cek apakah benar pada tahun 2017 ini dipublikasikan. Oke, benar 2017. Informasi apa lagi yang harus ada sesuai dengan APA 7 style, yaitu yang pertama author, terus yang kedua adalah copyright year, sudah ada ya, tahun, nama, tahun, terus title of book. Pada APA 7 style atau APA 7 edition, title of book itu dituliskan capitalized dan huruf miring gitu ya, berarti ini harus dituliskan capitalized. Capitalized itu seperti apa? Huruf kapital di depan. Manajemen strategi human capital dalam pendidikan. Oke. Ini judulnya. Terus apakah ada informasi lain yang harus dimunculkan pada saat ini digunakan pada saat di daftar pustaka? Ada, yaitu publisher. Kita add publisher. Nah, kita ada di sini. Publishernya di mana? Kita cek di sini. Diterbitkan dan dicetak oleh UNY Press gitu ya. Kita cek. UNY Press. Selanjutnya adalah URL. URL di sini nggak ada ya. Oke. Oh, ini sudah langsung. Saya downloadnya melalui Research Kit. Oke ya, ini informasinya sudah lengkap dan kita gunakan, bisa dijadikan sebagai acuan teman-teman semua untuk mensitasi dan kelengkapan di dalam daftar pustaka. Nah, selanjutnya itu untuk dibaca dulu gitu ya, sitasi mana yang kira-kira akan digunakan. Jika sudah selesai, kita bisa ke sini. Nah, kita more update from library. Oke, nah di sini sudah muncul ya. Selanjutnya kita klik untuk decide. Nah, misalnya ini adalah kalimatnya. Terus kita save di sini. Nah, sudah otomatis masuk di dalam daftar pustaka dan sudah ada di sini etal ya. Baik, teman-teman semua, saya pikir ini apa yang perlu kita pelajari dalam praktik mensitasi. Semoga teman-teman semua dalam kemudahan. Tentunya ketika kita akan melakukan sitasi, kita harus tahu betul terkait dengan informasi. Nah, ini sudah automatic italic, italic. Miring itu apa? Italic. Oke ya. Baik, saya akhiri, kita ketemu lagi untuk selanjutnya di lain waktu membahas hal lain yang berkaitan dengan bagaimana sih caranya kita untuk mendownload berbagai artikel yang bisa kita gunakan sebagai referensi atau sitasi di dalam dukungan dalam penulisan karya ilmiah kita. Saya akhiri, terima kasih, salam semangat.